Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Fena Patricia dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dan dosen pengampu Bapak Amrul Muhammad. Pada video ini, saya akan bahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama adalah definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara agar memiliki nilai lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha adalah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga menciptakan kekayaan dan kemakmuran, melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Berikut ini ada ciri-ciri kewirausahaan. Yang pertama, memiliki keberanian dan daya kreasi tinggi. Pebisnis harus memiliki keberanian untuk mulai suatu dan menghadapi risiko dan bijaksana. Yang kedua, memiliki semangat yang tinggi dan kemauan keras untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa yang akan dikerjakan pasti membawa hasil. Yang ketiga, memiliki daya analisis yang bagus terhadap apa yang ia kerjakan dan dapat menjadikan seorang wirausahawan lebih mudah meminimalisir kerugian. Yang keempat, berjiwa pemimpin dan tidak konsumtif. Memiliki jiwa kepemimpinan baik untuk dirinya sendiri maupun karyawannya. Yang kelima, membuat keputusan dan melaksanakannya. Mempunyai perhitungan dalam setiap pengambilan keputusan maupun melaksanakan keputusan tersebut sesuai kesepakatan bersama tim. Yang keenam, memiliki pengabdian yang besar untuk bisnisnya. Seorang wirausahawan harus mengesampingkan kepentingan lain dan lebih mengutamakan pekerjaannya. Berikutnya adalah tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahawan berkualitas, memberikan bimbingan yang tepat hingga suatu saat para pegawai akan memiliki keinginan membuka usaha sendiri serta lapangan kerja bagi warga sekitar. Yang kedua, menyejahterakan rakyat. Semakin banyaknya masyarakat yang terjun dalam bidang kewirausahaan, maka akan terbesar lapangan kerja bagi masyarakat lainnya. Yang ketiga, membudayakan semangat wirausahaan. Harus memiliki ide kreatif, tangguh, berinovasi, hebat, kompetitif, pandai mencari peluang, serta semangat yang tidak padam. Yang keempat, kesadaran wirausaha semakin meningkat karena banyaknya masyarakat ingin bekerja kepada orang lain dan bukan mempekerjakan orang yang tidak mau memulai sebuah usaha karena takut rugi. Berikutnya ada proses kewirausahaan. Yang pertama, proses inovasi. Faktor yang mendorong terjadinya inovasi yaitu keinginan berprestasi, ada yang sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, dan pengalaman. Yang kedua ada proses pemicu. Faktor yang mendorong seorang terjun ke dunia bisnis yaitu adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang ada. Yang ketiga, proses pelaksanaan. Faktor yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis yaitu kesiapan mental wirausaha secara total. Ada yang manajer sebagai pelaksanaan kegiatan dan adanya visi jauh ke depan untuk mencapai keberhasilan. Yang keempat ada proses pertumbuhan, didorong oleh faktor organisasi, yaitu adalah adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha, strategi yang mantap, struktur dan budaya organisasi yang baik, dan adanya produk yang menjadi unggulan. Jenis wirausaha dibagi menjadi tiga. Yang pertama, usaha retail, jenis usaha yang tidak pernah ada matinya, yang disebut juga sebagai pembelajaran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini merupakan jenis usaha yang minim resiko karena persaingannya hanya sebatas antar retail. Yang kedua ada startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi menjadi barang mewah, tapi menjadi kebutuhan sehari-hari. Dan menggunakan ponsel, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha disebut sebagai industri digital. Usaha melalui startup digital menjadi metode yang paling dipilih oleh para pelaku usaha, baik dalam skala rumahan hingga yang beromset ratusan juta per hari. Yang ketiga ada industri kreatif. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mendorong kaum muda yang memiliki kreativitas agar dapat memberi sumbangsi dalam industri kreatif di Indonesia. Industri ini mengadakan kreativitas anak-anak muda yang mampu menjawab peluang yang mengembangkan suatu dengan keinginan pasar. Berikut ini ada nilai wirausaha. Ada beberapa nilai hakiki penting dari kewirausahaan, yaitu yang pertama, percaya diri, berpengaruh pada gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja keras, dan kegairahan berkarya. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Seorang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif, berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energi, dan berinisiatif. Yang ketiga, ada keberanian mengambil resiko, tergantung daya tarik setiap alternatif, persediaan untuk rugi, dan kemungkinan relatif untuk sukses atau gagal. Yang keempat adalah kepemimpinan kewirausahaan, memiliki sifat-sifat kepeloporan, keteladanan, tampil berbeda, lebih menonjol, dan mampu berpikir divergen dan konvergen. Yang kelima, keorisinilan, kreativitas dan keinovasian. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda, sedangkan keinovasian adalah kemampuan untuk bertindak yang baru dan berbeda. Berikutnya ada motif menjadi wirausaha. Ada beberapa alasan seorang berwirausaha menurut Wirasasmita 1994, yakni yang pertama, ada alasan keuangan, yaitu untuk mencari nafkah, untuk menjadi kaya, untuk mencari pendapatan tambahan sebagai jaminan stabilitas keuangan. Yang kedua, ada alasan sosial yang peroleh status untuk dapat dikenal dan dihormati, untuk menjadi panutan agar dapat bertemu dengan orang banyak. Yang ketiga, ada alasan pelayanan, yaitu memberi pekerjaan kepada masyarakat, membantu anak yatim, membahagiakan orang tua, dan masa depan keluarga. Yang keempat, ada alasan melindungi diri untuk menjadi mandiri, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, untuk menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif, dan untuk menggunakan kemampuan pribadi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.